Lalu yang berikutnya, munculnya antikristus. Apa itu antikristus? Kata antikristus dalam bahasa Yunani, antikristos, yang terdiri atas dua kata. Anti artinya apa? Melawan, menentang, atau beroposisi dengan Tuhan. Sedangkan Kristos artinya adalah Kristus, yang diurapi, Mesias, dan Sang Juru Selamat. Itu asal kata dasar daripada antikristus. Di samping itu, antikristus itu juga kita temukan di dalam pengertian yang lain. Ya, yaitu apa? Pseudokristos. Artinya apa? Kristus palsu. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Antikristus itu sama juga dengan artinya apa? Kristus palsu. Artinya bukan Yesus Kristus yang pernah lahir di kandang domba. Lalu dia mati di kayu salib. Bukan itu. Tapi ini Kristus palsu. Tanda kutip saya kasih di situ. Dalam Matius pasal 24 sangat jelas. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang biliar. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristus palsu itu sama dengan nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu yang memakai mujizat-mujizat palsu, menyembuhkan orang yang sakit, menawarkan kekayaan dunia dengan ala cara dia, gaya dia. Tapi Bapak Ibu tahu tujuan misi semuanya di balik itu tidak lain tidak bukan menarik hati orang itu untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang pernah lahir di kandang domba, lalu mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi istilahnya Kristus palsu ini atau antikristus ini juga mereka memasang iklan, menawarkan jasa-jasa kesembuhan dan mujizat, tapi semuanya palsu Bapak Ibu. Karena motif mereka, tujuan mereka menarik hati orang itu untuk jauh kepada dari Kristus. Kristus palsu, ya, atau dalam istilah lain saya katakan tadi, pseudokristos adalah seseorang yang berpura-pura menjadi Kristus. Padahal lama-kelamaan dia sendiri yang akan mengkultuskan dirinya sebagai Kristus. Ya. Antikristus dalam bahasa lain, antikristos adalah seorang yang berlawanan atau membentuk posisi, ya, usaha, upaya, taktik, dan strategi untuk menentang Tuhan Yesus Kristus dengan berbagai cara, dengan berbagai pola, dengan berbagai strategi. Bahkan mereka ini akan mengatakan dengan tegas dan lugas bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, boro-boro juru selamat. Dan akhirnya mereka katakan, gue lah yang menjadi Tuhan dan juru selamat. Dan ini yang dipopulerkan oleh para pemimpin ajaran-ajaran sesat itu kan Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu makin nangkap siapa yang dimaksud dengan antikristus itu ya. Dari manakah asal-usul antikristus itu? Kadang-kadang kita terlalu seujon juga dengan agama lain, dengan kepercayaan lain, dengan ucuk-ucuk menuduh antikristus itu adalah agama lain, kejauhan. Menambah dosa. Udah nuduh orang lain, nuduh agama lain, nuduh kepercayaan lain. Padahal bukan. Tahukah Bapak Ibu, antikristus itu berasal dari kalangan orang Kristen kok, tapi belum bertobat. Itu masalahnya. Maka itulah alasannya kenapa ajaran palsu atau antikristus itu seringkali mereka masih memakai simbol salib. Juga memakai Alkitab yang sama seperti kita awalnya. Ya, juga memakai nama apa? Gereja juga kan? Kadang-kadang itu membuat kita terganggu juga. Padahal ajarannya sesat, tapi mereka mengaku gereja. Ajarannya sesat, tapi ngaku mereka persekutuan.
Memang itu adalah strategi taktik mereka, Bapak Ibu. Sehingga orang awam, orang Kristen awam tidak perlu merasa curiga kan, karena kenapa? Namanya katanya juga ini gereja kok. Katanya juga ini persekutuan kok. Katanya juga ini masih menyembah Tuhan kok. Iya. Di awal kan mereka katakan, kami menyembah Tuhan Yesus, tapi di ujung. Bukan Yesus yang lahir di kandang domba, dan yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu yang mereka masuk. Bukan pemimpin ajaran sesat itu, Bapak Ibu. Itu makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 2, ayat 18 sampai 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Nah ini jelas di Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya apa? Tetapi para pemimpin ajaran sesat itu tidak sungguh-sungguh bertobat. Itu maksudnya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, artinya apa? Kalau mereka sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, niscaya tidak mungkin kan itu maksudnya kira-kira. Mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya pemimpin, pengikut ajaran gereja persekutuan sesat itu memang belum pada bertobat lahir baru. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Negeri kita Indonesia tercinta ini sangat mudah loh dipengaruhi, disusupi oleh ajaran sesat itu. Dan kelihatannya mereka tahu. Ya, pemimpin gereja persekutuan sesat itu tahu. Walaupun di Indonesia ini banyak orang Kristen, tapi mereka tahu. Iya, masih tetap lebih banyak orang belum sungguh-sungguh bertobat lahir baru kan? Mereka melihat ada satu ruang peluang dan kesempatan untuk apa? Menyesatkan orang-orang Kristen di negeri ini. Maka pesan saya Bapak Ibu khususnya bagi kita para pendeta ya. Tolong supaya jemaat kita itu sungguh-sungguh diinjili bertobat terima Yesus Bapak Ibu. Karena kalau enggak mereka berpotensi disesatkan. Sebab penyesatan mereka itu kan sangat begitu canggih. Ajarannya sangat masif mereka kirimkan lewat Facebook kan. Dan coba Bapak Ibu lihat. Ya, itu grup Facebook dengan apa? Foto profil Yesus loh. Tapi kalau ditelisik lebih jauh ke dalam, wah, itu Yesus palsu. Nah, kalau kita mungkin yang sudah belajar teologi, paham kan? Tapi kalau jemaat nggak paham saya lihat. Amin, amin, amin. Saya sering saya lihat itu. Amin, 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 amin. Nah, gara-gara ini saya langsung masukin firman Tuhan. Bapak Ibu, tobat. Jangan cuma amin, amin. Ini ajaran sesat ini saya bilang. Buktinya apa? Ini, Tuhan mereka ini beda dengan Tuhan kita. Kita mereka ini loh. Jadi saya, aduh kasihan juga ya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. 1-2 ada yang kembali kepada Kristus. Ya, ada beberapa orang bilang begini, Pak Tony makasih ya. Pengajaran Bapak, khotbah Bapak, nolong saya untuk kembali kepada Kristus yang benar. Ya puji Tuhan saya bilang. Tapi kamu jangan balik lagi kau ke sana saya bilang. Tapi masih banyak loh Bapak Ibu yang muda sesat. Ya. Antikris akan muncul pada akhir zaman pada saat Yesus. Artinya apa? Semakin hari, bulan, minggu, dan tahun, antikristus itu akan semakin terus kita lihat dari waktu ke waktu. Itu maka saya katakan tadi Bapak Ibu, media mereka begitu luar biasa memakai media sosial. Ya. Beda kabar baik. Walaupun antikris atau pengajar palsu itu makin terus menyebarkan ajarannya, ya ada waktunya Tuhan kok akan mengakhiri semua itu. 2 Tesalonika 2:8 mengatakan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus yang membunuhnya dengan napas mulutnya dan bukan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Akhir atau ending daripada ajaran sesat atau antikristus itu waktu Tuhan Yesus datang yang kedua. Closingnya di sana. Tapi ada yang masih bisa kita lakukan sebelum closing itu datang, dari Tuhan Yesus datang kedua kali. Apa yang bisa kita lakukan? Melakukan pencerahan, mengajar, memberitahukan kepada orang-orang kita layani kan Bapak Ibu. Jadi nggak usah juga kita serahkan semuanya kepada Yesus. Karena kan ada bagian kita kan yang kita percayakan kan. Ada bagian Yesus gitu maksudnya. Ya. Antikristus, terakhir antikristus di samping melawan Kristus,
Tapi juga mereka, Bapak Ibu, ya, tantangan juga mereka akhirnya menobatkan diri menjadi Kristus. 2 Tesalonika 2 mengatakan, ya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bukit Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi memang, ya, ajaran sesat, nabi palsu, Kristus palsu itu ujungnya, ya, diri mereka sendirilah yang akan mereka nobatkan, yang akan mereka umumkan, yang akan dipertuhankan. Ujungnya ke sana. Cuma memang di awal nggak mungkin mereka mengatakan, gue Yesus ya, nggak mungkin ya. Orang langsung a priori kan. Tapi nanti pelan-pelan dulu dipengaruhi. Kalau dan orang itu sudah berpaut atau percaya 100% kepada pemimpin ajaran saat ini, udah. Tinggal mengumumkan saja, gue lah Yesus, kan kira-kira begitu. Rata-rata itu pola pemimpin ajaran persekutuan gereja sesat itu, Bapak. Ya, meninggikan dirinya, menjadikan dirinya menjadi Tuhan Yesus. Itulah sebenarnya antikristus. Ya,